Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya di hari ini. Seperti biasa pemirsa, tentunya di pagi hari ini kita kembali menjumpai Anda dalam Talkshow Bijak hari ini di edisi Kamis 9 Februari 2023. Senang sekali ya, di pagi hari ini 9 Februari ada dua peringatan tentunya yang kita syukuri bersama, yakni ada HUT GMKI yang ke-73 tahun dan juga ada HPN Hari Pers Nasional tahun 2023. Nah, untuk teman-teman seperjuangan di pers dan juga teman-teman jurnalis dan juga broadcasting, sekali lagi selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Nah, sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di pagi hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Nah, di awal kita sudah spill ya, hari ini ada perayaan Disnatalis GMKI ke-73 tahun. Tentu bergerak selama 73 tahun, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ini memberikan kiprah nyata dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan, dan juga keagamaan. Dan GMKI juga ini turut terlibat dalam pembangunan sumber daya manusia dan menggandeng seluruh mahasiswa dan pemuda lintas agama. Lalu seperti apa harapan dari kawan-kawan GMKI dalam Disnatalis di tahun ini? Lalu, memasuki tahun politik nanti kita akan tanya juga ya bagaimana peranan atau juga posisi GMKI. Senang sekali pemirsa di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita. Sudah hadir Kak Paulina Tamara Nainggolan selaku Ketua Cabang GMKI Serang masa bakti 2022-2023. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Sehat Kak? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih banyak sudah mau hadir. Tadi tidak nyasar ya ke sini. Enggak, puji Tuhannya enggak sih. Oke. Selamat GMKI, selamat HUT GMKI ya, atau Disnatalis GMKI ke-73 tahun. Kalau Kak Paulina gabung ke GMKI sudah berapa lama berarti? Kalau aku ikut pengkaderannya dari tahun 2018, berarti jalan 5 tahun lah. Jalan 5 tahun. Lalu kalau ketuanya ini masa baktinya ya 1 tahun atau seperti apa, periodenya 1 tahun saja? Iya, 1 tahun aja. Dari tahun 2022 saya terpilih di bulan Juni kemarin. Bulan Juni kemarin. Lalu nanti lengser di bulan Juni juga, harapannya ya. Harapannya tidak mau 2 periode. Oh, jangan. Jangan ya. Oke. Sebelum mungkin kita spesifik bahas soal tema kita ya hari ini, intelektual muda bergerak dalam pembangunan manusia, mungkin ada ucapan selamat dulu dari Kak Paulina ya, atau mungkin untuk teman-teman GMKI dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kita, silakan. Oke. Selamat Disnatalis ke-73 untuk gerakan tercinta, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Memang bukan umur yang lagi muda, tetapi haruslah kita menjadi mahasiswa yang progresif dan revolusioner di dalam 3 medan layan, gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Oke, 3 fokus utama kawan-kawan GMKI ya. Betul. Oke, nah Kak mungkin boleh sedikit dijelaskan, sempat kita juga berbincang dengan kawan-kawan GAMKI ya. Betul. Apa perbedaannya GAMKI dengan GMKI? Oke, kalau di GMKI-nya sendiri ini adalah berfokus kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang dari mahasiswa baru sampai sekarang juga itu kita arahkan fokusnya ini ke GMKI. Tapi kalau GAMKI ini kita berfokus kepada orang-orang yang sudah berprofesional kerja. Di dalamnya bukan hanya pekerja-pekerja yang ada di sektor formal, tapi juga informal, dan juga alumni-alumni dari GMKI sendiri itu hadir dan masuk ke dalam GAMKI gitu. Oke, tapi kalau GAMKI ini berarti latar belakangnya pekerja profesional, kemudian juga ada tenaga pendidik dan lain-lain di sana. Betul, ya. betul. Kalau GMKI-nya sendiri ini gerakan mahasiswanya. Betul. Oke, nah Kak, bagaimana nih rasanya mungkin membersamai GMKI? Ini usianya sudah 73 tahun, tapi kebersamaan Kak Paulin ini di 5 tahun seperti apa Kak? Mungkin kalau cabang Serang sendiri terkhususnya ini merupakan satu-satunya cabang di Provinsi Banten. Wow. Ya, jadi Cilegon, Pandeglang, Lebak belum itu ada. belum ada. Nah,
mungkin kalau saya berada dalam gerakan ini masih terhitung baru ya, tapi dalam 5 tahun saya berkecimpung di dalam game kayak udah banyak banget sih hal-hal yang tentunya sangat berkesan untuk saya. Karena Ya. dari sini saya belajar bukan hanya tentang bagaimana cara kita menumbuhkan semangat kekristenan atau mengawal Pancasila dan lain sebagainya, tapi GMKI juga adalah laboratorium belajar. Jadi di GMKI sendiri kita ditempa, dididik bagaimana kita mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat kita. Mungkin kalau GMKI sendiri ini kan tergabung dalam Cipayung Plus, yang dimana kalau orang-orang Cipayung ini beranggapan setelah selesai berproses di organisasi nantinya ya kita harus terjun ke dunia politik atau sejenisnya, tapi ternyata ada lapangan-lapangan tertentu yang bisa kita kembangkan minat bakatnya, dan tidak semua orang itu concern di dalam bidang politik. Ada yang dia concern di bidang seni, olahraga, sains dan lain sebagainya gitu Kak. Dan ternyata di GMKI semuanya bisa ditampung ya sesuai Bisa dengan minat ditampung. dan bakatnya tadi. Betul. Ini menarik Kak Paulina. Kenapa kemudian gerakan di Provinsi Banten ini baru terbentuk di Serang? Biasanya kan ini kalau gerakan biasanya Tangerang ya biasanya Iya, nih basisnya yang yang lebih maju atau besar. mungkin yang lebih berkembang. Betul. Seperti apa? Kalau mendengar dari cerita senior, memang untuk pembentukan GMKI Serang ini juga ada pasang surutnya. Jadi kita di GMKI untuk menjadi cabang baru kita harus ikut ada namanya pengkaderan, yaitu masa perkenalan. Dan di masa perkenalan ini calon-calon daripada kader GMKI diharuskan ikut di cabang terdekat. Jadi waktu itu Serang ikut di cabang-cabang terdekat yang ada di Provinsi Jakarta dan juga Jawa Barat. Oke. Itu senior-senior yang ikut bergabung entah di tahun 2013, 2014 gitu. Lalu untuk terbentuknya satu cabang ini minimal 25 orang. Dan puji Tuhannya cabang Serang bisa untuk merekrut lebih dari 25 orang pada saat itu. Dan akhirnya kemudian terbentuklah pada konferensi cabang pertama GMKI Serang. Jadi ini ada beda nih, kalau di hari ini tanggal 9 Februari itu adalah disnatalis secara nasionalnya, terbentuk secara nasionalnya. Tapi kalau misal di GMKI Serangnya sendiri berdiri itu di tanggal 13 Juli 2016. Jadi memang sesuatu yang sangat panjang sekali, startnya dimulai dari tahun 2012, 2013 sampai terbentuk di menjadi cabang di tahun 2016. Dan di situ juga banyak pasang surut juga untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa Kristen pada zaman itu. Karena faktornya adalah mungkin mahasiswa-mahasiswa berpikir, kenapa saya harus ikut gerakan Kristen lagi sedangkan sudah ada di gereja sendiri atau di komunitasnya masing-masing gitu. Dan walaupun seperti itu kita tetap berdiri, kita tetap berjuang bagaimana supaya kita mengibarkan bendera GMKI sendiri. Dan ternyata hasil ini juga berbuah baik, kita bisa berdiri, puji Tuhan akan menginjakkan umur ke-7 tahun, ke-7 tahun, dan kita juga sekarang sedang membuka ke kampus-kampus yang baru dan juga membuka di daerah Tangerang gitu. Oke, dan harapannya sih cabang Serangnya sudah menginjak 7 tahun, ini bisa diikuti oleh cabang-cabang lain ya di Provinsi Banten. Mungkin boleh digeser nanti ke Tangerang dulu dan juga Ke mengikuti Tangerang sih kayaknya, karena Tangerang kan ya. basis Kristennya juga besar gitu. Betul. Berbeda mungkin dengan karakteristik Pandeglang dan juga Kabupaten Lebak ya, barangkali ya. Meskipun memang di Lebak ini sudah ada gereja di sana ya. Oke. Nah, Kak Paulina, lalu berapa jumlah kawan-kawan yang tergabung di GMKI Serang sampai usia 7 tahun ini? Kalau berdasarkan sensus database kita per tahun 2022 kemarin, itu ada sekitar 114 orang, puji Tuhannya. Dan dari 114 orang ini sudah ada senior-senior yang
mungkin merantau ya ke bidang-bidang ataupun pekerjaan-pekerjaan ke luar kota gitu. Dan dari senior-senior ini juga kita ada yang berkecimpung di bidang ekonomi, di bidang pengawasan politik ya di Bawaslu gitu, dan lain-lain sebagainya gitu. Oke, tadi ya sesuai dengan minat, bakat, potensinya, kemudian kecenderungannya ya. Jadi Betul ini ya. terbuka sekali untuk teman-teman Kristen, tidak hanya berfokus pada politik tadi ya. Nah, kemudian Kak, mungkin boleh di-spill tema yang diambil oleh GMKI ke usia 73 tahun ini secara nasional apa sih Kak, dan apa harapannya? Kebetulan kita di bulan November Desember kemarin itu kita baru mengadakan kongres ke-38 yang bertempat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di situ dirumuskanlah sebuah tema baru, yaitu bangkitlah, baharui hidupmu dan beritakan Injil. Jadi diharapkannya adalah kader-kader GMKI ini kita bisa bangkit baik itu secara spiritualitas maupun secara pemikiran, dan kita bisa terjun langsung ke dalam 3 medan layanan tersebut, yaitu gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat, di mana dengan minat dan bakat kita yang sudah kita punya, kita bisa menjadi membuat dampak besar ataupun dampak positif di segala bidang tersebut gitu. Oke, nah Kak Paulina, mungkin ada pemirsa dan teman-teman yang sedang menyaksikan kita juga menonton ya. Apakah kawan-kawan GMKI ini hanya merangkul kawan-kawan yang mungkin berlatar belakang Kristen? Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin Muslim yang juga ingin sharing atau mungkin juga ingin bercerita soal potensi dan bakatnya, apakah boleh juga? Nah, kalau di GMKI sendiri ini dalam penerimaan anggota baru, kita sebenarnya tidak hanya terbuka dalam agama Kristen ataupun aliran tertentu. Oke. Kita juga ada kader-kader yang dari agama lain, asalkan mereka ini juga ya warga negara Indonesia dan mereka percaya akan sang kepala gerakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak terlihat dari mau agama apapun, mau dia suku, ras, segala macam, itu kita tidak melihat gitu. Dan juga kita juga bekerja sama ataupun menjalin silaturahmi dengan beberapa kawan-kawan Cipayung, ya HMI, PMI, dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan sampai saat ini kita juga komunikasinya baik. Dan juga balik lagi, kita juga tidak hanya mengawal isu-isu politik atau sejenisnya, tapi kita juga mengembangkan bersama-sama minat dan bakat kita sesuai dengan, mungkin kalau di GMKI kita caranya seperti ini, kita bisa combine atau kita bisa kolaborasikan dengan kawan-kawan yang lain gitu. Oke, sama gerak dengan kawan-kawan di Cipayung Plus ya, bersama-sama. Oke, baik Kak Paulina, kita harus rehat terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat seperti apa sih kemudian pembangunan manusia yang diharapkan oleh kawan-kawan GMKI, dan mungkin sedikit boleh juga cerita nih bagaimana kemudian posisi kawan-kawan GMKI memasuki tahun-tahun politik ya, sudah 2023 nih, seperti apa pendapatnya ya. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.